ini video lanjutan dari video yang pertama ya, yaitu masih mengenai statistika deskriptif. Oke, tetapi kita sekarang belajar mengenai data kelompok ya. Yang kemarin data tunggal, yang sekarang data kelompok. Oke, sebelumnya saya mau ralat ya dari video yang kemarin, oke, yaitu yang di sini ya, yang kasus kita kemarin. Ya, yang kasus data kita kemarin itu simpangan bakunya itu sebesar 8,04. Coba kalian cross check lagi ya, coba kalian hitung lagi. Oke, karena kemarin ternyata pada saat saya hitung itu ternyata masih ada satu data yang belum masuk gitu ya. Oke, jadi saya cross check itu hasilnya ternyata yang benar 8,04 gitu. Oke, jadi ketemu ragamnya otomatis 64,64 ya. Kemudian koefisien variasinya ketemu 18,39% gitu. Oke, data yang kemarin silahkan kalian coba, kalian bandingkan dengan hitungan dari saya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengenai statistika, mengenai ukuran pemusatan, letak, sama penyebaran data. Tetapi data kita sekarang kita ganti. Oke, data kita sekarang berupa data kelompok ya, atau data interval. Saya punya datanya, sebentar ya, saya tuliskan dulu. Oke, ini interval, kemudian frekuensi ya, atau jumlahnya. Oke, intervalnya 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79. Oke, saya punya 5 interval ya. Kemudian frekuensinya ini 5, kemudian 11, 16, 9, 4. Oke. Nah, kita cari rata-rata dulu ya. Median atau rata-rata. Oke, rata-rata untuk data kelompok itu rumusnya adalah sigma frekuensi kalikan XI, oke, per N ya. N itu atau sigma frekuensi ya. Jadi rumusnya sama aja dengan yang ini. Oke, N itu adalah jumlah dari frekuensi, itu N. Nah, di mana XI ini adalah nilai tengah ya. XI di sini adalah nilai tengah. Nah, sekarang tahapan kalian selanjutnya yaitu cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah itu diperoleh dari mana? Nilai tengah itu diperoleh dari tepi batas bawah ya, tepi batas bawah ditambah tepi batas atas, oke, dibagi 2. Oke, tepi batas bawah itu yang mana? Yang ini. Kemudian tepi batas atas itu yang mana? Yang ini ya. Jadi saya ambil kasus aja, misalnya interval yang pertama. Oke, jadi XIS pertama saya ngambil kasusnya misalnya yang pertama ya, interval yang pertama berarti 30 tambah 39 dibagi 2. Oke, ketemu 34,5. Oke. Saya tulis ya, berarti di sini. Yuk, 34,5. Kemudian 44,5, 54,5, 64,5, kemudian 74,5. Nah, kalau sudah, baru kalian cari frekuensi kalikan nilai tengah. Ini frekuensi, ini nilai tengahnya ya. Saya kalikan. Oke. Ini yang pertama ya, 172,5, kemudian 489,5, kemudian 872 ya, kemudian 580,5, 298. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan di sini. Oke, ini ya tanda sigma. Sigma itu berarti penjumlahan, berarti ini semuanya dijumlahkan. Oke, saya totalkan itu ada 24
12,5 ya, ini ya. Total dari frekuensi kalikan nilai tengahnya ya, kemudian dibagi dengan N. N-nya itu adalah total frekuensi. Kebetulan total frekuensi saya itu adalah 45 ya. Oke, berarti ketemu rata-ratanya itu sebesar 53,61. Nah, gitu. Itu untuk mencari rata-rata pada data kelompok. Oke. Nah, ini ya, ini kasus contoh yang ada di slide. Nah, sekarang kita cari median. Oke, median. Yuk, sebelumnya kita cari letak median dulu. Letak median, oke, itu ada di setengah N. Ya, berarti di setengah kali 45. Oke, berarti ada di berapa ini? Data ke 22,5 ya. Nah, sebelumnya kalian pada saat mau mencari median itu cari dulu frekuensi kumulatif ya. Kalau ini simbolnya kecil ya, frekuensi kumulatif saya simbolkan F-nya besar. Oke. Kita kumulatifkan, berarti kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan ya. Berarti 5 tambah 11 berarti 16. 16 tambah 16, 32. 32 tambah 9 berarti 41. 41 tambah 4, 45. Oke. Nah, sekarang kita cari letaknya. Tadi letaknya ada di data ke 22,5. Sekarang kita cari di frekuensi kumulatif ini. 22,5 itu kan ada di mana nih? Di sini ya. Ya kan? Karena di sini data itu sampai 32. Berarti 22,5 itu masuk di 32 ya. Oke, berarti median itu letaknya di sini. Ya, median. Oke, median itu letaknya di interval 50 sampai 59. Nah, sekarang rumus median bagaimana? Oke, median rumusnya itu ya. Tepi, saya kasih T ya. Tepi batas bawah kelas median ditambah setengah kali N ya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, oke, dibagi frekuensi median ya, kalikan panjang interval ke kelas. Tepi batas bawah, ini batas bawah ya. Kalau mau mencari tepinya itu tinggal dikurangi setengah ya. Oke, berarti 49,5 ditambah setengah kali 45, oke, dikurangi kumulatif sebelum. Yuk, kumulatif sebelumnya berarti 16 dibagi frekuensi median. Frekuensi mediannya yaitu 16 ya. Oke, kemudian panjang itu adalah 30 sampai 39. Itu ada berapa data? Kalau kalian mau mencari panjang ya, panjang itu adalah tepi batas atas kurangi tepi batas bawah. Tepi batas atas. Yuk, kalau mau mencari batas atas itu tinggal ditambah setengah. Saya ambil kasus saja ya, berarti yang pertama, interval yang pertama. Berarti 39,5 dikurangi tepi batas bawahnya 29,5. Berarti panjangnya 10. Oke, silahkan ini kalian hitung. Nanti hasilnya adalah 53,56. Nah, gitu ya. Nah, sekarang modus. Oke, modus. Nah, modus itu nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu silahkan kalian cari di frekuensi yang nilainya paling besar. Ini ya, kebetulan ya. 16 ini kan yang paling besar kan ya. Berarti modusnya juga ada di sini.
Nah, modus itu rumusnya seperti apa? Modus adalah tepi batas bawah kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 Oke, kalikan panjang interval kelas. Tepi batas bawahnya berarti 49,5 ditambah D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini D1. Nah, kalau D2 itu sesudahnya. Ini D2. Itu ya. Berarti D1-nya itu 5. Oke. D2-nya berarti berapa itu? 8 ya. Iya ya. 7. Maaf. 16 kurangi 9 itu kan 7. Oke, kalikan 10. Oke, hasilnya nanti 53,66. Nah, gitu. Ya. Modusnya seperti itu. Oke, nanti sambil kalian cross check ya dengan jawaban kalian ya. Oke, nanti sambil dicocokkan. Mungkin saya ada yang salah dalam hitungannya atau tidak. Ya, oke. Sekarang kita ke kelas ke kuartil. Ya, kita ke kuartil. Yuk cari letak kuartil dulu. Oke. Ya, letak kuartil ya. Letak kuartil itu ada 2 ya. Ada 3 ya. Maaf, kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Kuartil pertama itu ada di 1/4 N, kedua 2/4 N, ketiga 3/4 N. Ya, berarti 1/4 dari 45, 2/4 dari 45, 3/4 dari 45. Oke, berarti ini 11,25, ini 22,5, ini 33,75. Nah, kalau sudah ketemu letaknya gini, nah kalian carinya ada di interval mana kuartil itu carinya sama seperti carian cari median tadi, carinya di frekuensi kumulatif. Oke. 11,25. 11,25 itu ada di sini kan? Ya toh? Ya, berarti kuartil 1 ada di sini. Kuartil 2 jelas di sini ya. Karena kuartil 2 itu sama dengan median. Oke. Kuartil 2 itu sama dengan median. Kuartil 3 itu jelas di sini. Nah, oke. Berarti kuartil 3 ada di sini. Nah, kalau sudah baru kita cari kuartil ke I ya. I-nya itu 1 2 3. Oke, rumusnya adalah tepi batas bawah kelas kuartil ditambah I per 4 kalikan N, kurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per frekuensi kuartil, oke, kalikan panjang interval ke kelas. Nah, itu ya. Tuh rumusnya mungkin beda simbolisasi, nggak apa-apa ya. Oke, disesuaikan aja dengan simbol yang saya punya juga nggak apa-apa. Nah, oke. Yuk kita cari kuartil yang pertama sekarang. Kuartil pertama, tepi batas bawahnya berarti 39,5 ditambah karena ini pertama ya, berarti I-nya itu juga 1 ya, karena Q-nya 1, yang kita cari kuartil 1 berarti I-nya kita ganti 1. Berarti 1/4 kalikan N-nya 4, 5 min kumulatif sebelumnya berarti 5. Oke, dibagi frekuensi kuartil ya. Kuartil pertama itu frekuensinya 11. Oke, kalikan 10. Nah, nanti akan ketemu 45,18. Oke. Kuartil 2 itu sama median ya. Nanti tinggal kalian cek aja, pasti nanti hasilnya 53,56.
Oke, kalau kuartil 3, tepinya berapa itu? Berarti 59,5. Karena ini 3 ya, berarti I-nya kita ganti 3, berarti 3/4 kalikan 45 min. Kumulatif sebelumnya 32 ya, dibagi dengan frekuensi pada kuartil 3 itu 9. Oke, kalikan 10. Nah, berapa ini? Oke, nanti ketemu 61,44. Nah, gitu ya. Untuk mencari kuartil itu seperti itu, ya. Oke, itu rumus untuk mencari kuartil. Nah, oke, ini desil ya. Desil tuh kalau datanya banyak ya, tapi konsepnya sama. Apalagi kalau persil ya, persentil atau persil tuh kalau datanya sangat luas. Oke, sekarang kita ke ukuran penyebaran untuk data kelompok. Untuk data kelompok, ukuran penyebarannya ya, yang saya cari yaitu hanya untuk mencari di ragam dan simpangan baku. Ya, oke. Nah, ini cara menghitung ragamnya. Oke ya. Nanti untuk data kelompok saya hanya menghitung ragam dan simpangan bakunya aja, ya, untuk ukuran penyebarannya. Oke, kita ke simpangan baku dulu. Mana ya yang kelompok? Oh, ragam dulu deh. Ya deh, ragam dulu aja biar gampang, nanti simpangan baku tinggal kita akar. Oke, kita ke ragam ya. Ragam atau S kuadrat untuk data kelompok itu rumusnya adalah sigma frekuensi kali XI min X bar kuadrat per N min 1. Oke, rumusnya ini ya. Oke, cara berhitungnya seperti apa? XI-nya ini ketemu, X bar-nya ini ya. Jadi nanti kalian butuh beberapa kolom. Oke. Yang pertama di sini adalah XI min X bar. XI min X bar. Oke, berarti ini dikurangi ini. Ya, saya kasih contoh. 34,5 dikurangi 53,61. Oke, berapa? Seterusnya sampai interval yang terakhir. Nah, kemudian baru kalau sudah, baru kalian cari XI min X bar kuadrat ya. Berarti ini kalian selisihkan, hasil di sini, baru kalian kuadratkan. Kalau sudah, baru frekuensi kalikan XI min X bar kuadrat. Ya, XI min frekuensi kalikan XI min X bar kuadrat itu berarti nanti frekuensi ini kalikan di sini. Ya, berarti 5 kalikan ini kuadrat itu berapa? Oke, ini sudah saya hitung ya, ini nanti tinggal kalian hitung ya, coba. Oke, 1829 9 12,91 12,67 10 67,32, yang terakhir 1745,56. Nah, kalau sudah baru ditotalkan ya, karena kebetulan rumusnya tadi kan di sini sigma, berarti kita jumlahkan. Nah, totalnya nanti adalah 5564,42 ya. Coba ya, nanti ini kalian hitung lagi. Kalian cocokkan lagi dengan hitungan kalian, hasilnya nanti sama apa enggak dengan ini
ya. Oke. Nah, gini ya. Oke. Nah, kalau sudah baru kita masukkan di rumus ini. Ya, kebetulan jumlahnya tadi berapa ini? 55 64,42. Oke. Kurangi N min 1. N itu tadi total frekuensi kurangi 1. Berarti 45 min 1. Ya, akan ketemu nanti hasilnya 126,46. Coba ya nanti di cross check ya. Pokoknya harus di cross check. Kalian sambil berhitung. Ya, sambil mencoba. Nah, kalau simpangan baku itu S, tinggal di akar ya. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam atau akar dari sigma frekuensi XI min X bar kuadrat per N min 1. Jadi akar dari 126, 46. Oke, hasilnya 11,24. Nah, gitu. Itu untuk hitungan dari data kelompok ya. Oke, nanti yang belum jelas yang mana, silahkan kalian nanti bertanya. Saya harapkan kalian untuk mencoba dari data yang sudah saya kasih ini. Coba kalian hitung lagi gitu ya. Nanti hasilnya sama nggak dengan punya saya gitu. Oke, saya akhiri untuk statistika deskriptif ini ya, baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Di slide di situ juga ada soal ya untuk data tunggal dan data kelompok. Silahkan kalian coba ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.